warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita mendaki bersama lagi. Dan kali ini kita akan ke Lembalohe, bermalam satu malam, masak-masak, dan menikmati suasana Lembalohe di musim hujan. Di pendakian kali ini, saya berangkat berdua dengan Kak Angga. Ini juga sudah cukup lama kami tidak kembali ke jalur pendakian ini. Cukup banyak update, fasilitas semakin bagus, pos registrasi juga berpindah ke atas. Jadi untuk registrasi semua terpusat pada satu tempat. Dan karena ini juga weekend, walaupun musim hujan, kita bisa lihat antusiasme pendaki juga masih cukup tinggi. Di sini kita akan diberikan tiket dan juga checklist untuk potensial sampah apa saja yang akan kita bawa naik, sehingga nantinya juga harus dicek kembali pada saat kita turun. Lah, kawan-kawan yang ingin kesini, pastikan pos registrasi buka atau jalur pendakian buka, karena untuk musim sekarang pendakian cukup bergantung pada cuaca dan kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Berjalan dan terus berjalan, kami akhirnya tiba di salah satu ikon pendakian Tantra Lili dan Lembalohe. Ya, Tanjakan Seribu Penyesalan. Tanjakan Seribu Penyesalan adalah ucapan selamat datang kepada tiap pendaki yang akan menjajaki jalur ini. Banyak pendaki yang mulai mempertanyakan keputusannya untuk mendaki Lembalohe ketika naik di tanjakan ini. Langsung dihajar tanpa penyesalan. tidak ada penyesalan, Pak. Langsung dihajar nih. Kita waktu sini masih ada pelang di tengah sini yang ada tulisannya. Masih gede kurung. Hah? Jurang, Pak. Nggak jurang baru ini sapi. Melewati tanjakan Seribu Penyesalan, kami langsung tancap gas lagi. Tentu, kami berburu dengan prediksi cuaca. Sebisa mungkin, kami tidak mendapatkan malam di jalur, apalagi dengan potensi curah hujan yang cukup tinggi. Walaupun sudah beberapa kali ke sini, jalur pendakian Tantra Lili dan Lembalohe selalu punya cerita. Selalu punya cara untuk memperlihatkan keindahannya. Jalur pendakian ini memang terbilang cukup ramah untuk pemula, tapi tentu kita tidak bisa menganggap remeh setiap pendakian. Salah satu kemudahan dari jalur pendakian ini adalah sumber air yang melimpah. Hampir di sepanjang jalur, kita bisa mendapatkan sumber air bersih. Pos 2. Ini posisinya di pos 2. Kita tunggu Kak Angga lagi buang air besar. Ya, alhamdulillah mendung.
Kebayang sih ini panasnya kalau nggak mendung. Adem. Rame di atas deh. Oke, mas jauh bujak jaringan. Dari pos 2, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Pos 3 diberi nama puncak jaringan. Selagi masih ada jaringan, kami berusaha membalas pesan dan mengabari orang-orang yang perlu kami kabari. Gimana jaring ini apa enggak? Kembali melanjutkan perjalanan, kami tiba di Danau Tanralili tepat di jam makan siang. Rencananya, kami akan mampir untuk makan siang di Danau Tanralili. Nanya mancing-mancing di sebelah sana. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Lembalohe. Sekali lagi, kami berusaha tiba sebelum malam. Karena prediksi cuaca, peluang untuk hujan di sore hari cukup besar. Ikan ya? Apa itu? Ini bukan jalan. Bukan. Harapannya badannya. Foto di atas di Qatar. Untuk foto juga bang. Perjalanan dari Danau Tanralili menuju Lembalohe, kami langsung disambut oleh tanjakan. Setelah ini, kita akan mendapat beberapa tanjakan yang cukup menguras tenaga. Tapi, pemandangan yang ditawarkan, hutan lumut, kabut tipis, juga tidak kalah indahnya. Oke. Hah? Iya, jadi karena 1.700 ya berapa ratus bisa sekarang kak? $1.800 mdpl. Sisa 30 menit. Sampai 3. Langsung itu triangulasi setelah ini. Gerimis masih bersama kami ketika tiba di camp area. Beberapa area tergenang air, sehingga kami harus cermat untuk memilih tempat camping. Sesuai rencana,
Kami tiba sebelum malam, bahkan ini lebih cepat sekitar 1 jam dari perkiraan estimasi kami tiba. Untungnya, itu memberi kami waktu lebih banyak untuk memilih tempat camping, kemudian langsung mendirikan tenda. Pas, betul-betul. Mantap. Berapa gitu di Garbita? 1917 nih. Iya, beda satu. Ini berarti yang kurang. Setelah berkeliling sejenak mencari lokasi camping, kami akhirnya menentukan satu spot. Sore ini, kami hanya ingin memasak, kemudian menikmati indahnya pemandangan di Lembalohe. Masuk di sini. Tempat digandang. Tidak nama lengkap juga. Tapi kalau 6 orang itu ya susah. Kalau Im. Semalam kami tidur sangat nyenyak, dan pagi ini kami bangun disambut dengan kesyahduan oleh Lembalohe. Tidak salah jika orang-orang menjulukinya negeri dongeng. Dia berarti tahun depan mami kapan latih mau jadi? Kasih kapan nanti kita dapat lagi kayak Denliu 2-3 hari tuh. Hari ini kami akan berencana turun setelah sarapan. Setelah masak, sarapan, kami akhirnya bersiap membongkar tenda, membereskan tempat camping, dan memastikan tidak ada sampah yang tersisa. Akhirnya bisa mak foto itu aku. Apa? Foto makanan sama pemandangan. Kami turun. Perjalanan selama turun disambut dengan hujan. Bisa dibilang, sejak kami jalan sampai di pos registrasi, hujan tak pernah berhenti.
jalur berubah bak sungai. Namun syukurnya kami berhasil turun dengan selamat. Saya tidak merekam banyak. Jalur yang licin, hujan yang deras, membuat saya tidak sempat untuk membuka kamera.